warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Jumpa lagi dalam Dialog Jambi hari ini, edisi Kamis 10 April 2025. Dan di kesempatan pagi hari ini pendengar, tadi sudah diawali dengan opini publik terkait tema kita strategi di nasional, praktek judi online raba usia remaja. Dan saat ini kita akan berbincang bersama narasumber kita untuk perbincangan terkait seperti apa mungkin upaya-upaya yang dilakukan dalam mengantisipasi ataupun menekan angka perjudian online ini yang merambah usia remaja. Dan bagi Anda yang ingin berinteraksi langsung di dialog pagi hari ini dapat menghubungi di line telepon 0813 87440803. Dan saat ini pendengar, di ujung telepon sudah terhubung bersama kita akademisi UIN Sultan Saifuddin Jambi, ada Profesor Dr. Haji Mukhtar Latif MA di ujung telepon. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Prof. Waalaikumsalam. Ya, pagi. Ya, sehat Pak? Sehat, alhamdulillah, barakallah. Alhamdulillah. Iya, Pak Prof dan pendengar, Pak Profesor Mukhtar Latif, seperti apa nih menanggapi bahwa ternyata Jambi ini juga termasuk provinsi tertinggi begitu untuk praktek perjudian online yang merambah di usia-usia produktif begini, usia-usia sekolah, tentunya di usia 10-20 tahun nih, bahkan ini usia mahasiswa ya Pak ya. Silakan, seperti apa nih Pak? Baik, terima kasih Bu Lili ya. Iya. Judul ini sesuatu yang memang tren ya. Tren yang merupakan bagian dari efek perkembangan teknologi informasi, perkembangan budaya yang hari ini merambah ke seantero jagat ya. Artinya bukan saja Jambi ya, dunia pun hari ini gitu. Jadi di mana kemarin malah dipicu percepatannya itu kan ketika kita menghadapi satu era COVID itu ya, 2 tahun berlangsung sehingga merubah semua gaya, sistem, bahkan juga pola pikir masyarakat, bahkan sampai ke dunia pendidikan, sehingga orang betul-betul dibawa, ditarik dalam kehidupan teknologi informasi yang siapapun tidak bisa menghindari. Bahkan anak pada semua jenjang pendidikan diarahkan pada pendidikan yang berbasis online ya gitu kan, dengan jaringan atau internet. Nah, ternyata dengan sebuah perubahan besar itu, kita melakukan perubahan dengan sistem, dengan peraturan. Tetapi ketika suasana normal kembali, kita lupa menertibkan kembali tentang bagaimana penggunaan, pemberdayaan teknologi informasi itu dalam dunia pendidikan. Sehingga dibiarkan saja dia merambah begitu dengan leluasa di semua jenjang pendidikan. Bahkan sampai hari ini pun ada yang menggunakan media pendidikan internet ini masih menjadi pendidikan pembelajaran yang dikedepankan dalam berbagai jenjang pendidikan kita. Bahkan juga saya dengar ada di tingkat anak-anak sekolah dasar gitu, dilakukan hari ini pendidikan dengan online, seperti tugas, tagihan belajar, ujian, dan sebagainya. Sebenarnya tentu hal ini adalah hal yang memang keniscayaan ya, yang tidak mungkin kita tolak keberadaannya. Artinya pembelajaran atau juga dunia teknologi informasi ini yang merambah dalam kehidupan kita di semua segmen kehidupan. Nah, hanya persoalannya bagaimana sistem yang sudah kita buka kemarin ketika terjadinya masa pandemi itu kita tertibkan kembali seharusnya gitu kan. Jadi bagaimana pembelajaran yang dibolehkan, yang dianjurkan, kemudian juga dipakai dalam dunia pendidikan. Nah, ini yang menjadi tantangan besar bagi kita, sudah membuat sistem, pola di era pandemi, tapi kita lupa mengembalikan bahwa sekarang eranya sudah normal gitu. Sementara kebijakannya sudah terbuka secara umum. Sehingga lembaga pendidikan pun dalam dunia pembelajaran juga justru banyak menikmati pola-pola ini gitu.
terutama dengan pola teknologi informasi ini, pembelajaran lebih efektif dan efisien. Nah, terlebih lagi sekarang ada kebijakan, yaitu tentang efisiensi di semua sektor, termasuk dunia pendidikan. Nah, ini kan akan merambah lagi nanti nih, pembelajaran yang masuk ke dunia teknologi informasi ini. Bahkan beberapa lembaga pendidikan sudah membuat kebijakan-kebijakan itu, apalagi di perguruan tinggi, karena menjaga efisiensi itu sehingga mengurangi pertemuan-pertemuan yang sifatnya offline. Bekerja pun begitu, di instansi pemerintah, swasta, dan sebagainya, yang dampaknya, efeknya cukup besar ya. Nah, saya kira ini juga dengan kebijakan-kebijakan kita ini, mau tidak mau harus kita juga tertibkan kembali sejauh mana dan apa rambu-rambu yang harus kita lakukan di dalam penggunaan teknologi informasi ini. Kita menolak juga tidak mungkin, karena memang hari ini eranya begitu ya. Setiap orang memang masuk dalam dunia seperti ini. Nah, persoalannya ketika anak-anak kita sudah tidak lagi kita tagih dalam pembelajaran, sementara mereka masih hidup dengan dunia Android yang cerdas itu. Sehingga sedikit waktu yang mereka gunakan untuk kegiatan belajar, tapi banyak waktu yang digunakan untuk kegiatan di luar pembelajaran, termasuk seperti permainan-permainan yang tadi mengarahkan mereka ke judi online itu gitu. Nah, ini kita rasakan betul hari ini efeknya ya, yang sudah merambah kemana-mana, bukan saja pada tingkat perguruan tinggi. Kan kalau dari hasil penelitian itu perguruan tinggi, anak-anak kita, mahasiswa kita itu 100% sudah menggunakan jaringan internet. Nah, kemudian berapa banyak mereka yang merambah masuk ke dalam dunia pendidikan ini? Kalau perguruan tinggi itu sudah hampir sekitar 75% ya. Jadi sudah tingkat mengkhawatirkan dari jumlah pengguna internet itu. Sampai juga tingkat SMA yang tadi banyak kita khawatirkan, mereka juga sudah mendekati angka 40%, bahkan 50%. SMP sekitar 35%. SD yang kita juga khawatirkan, seperti yang digambarkan oleh Pak Gubernur itu ya, usia 10 sampai 30 tahun. Itu kan usia dari SD itu. Itu mereka sudah masuk ke dunia internet itu udah hampir mendekati 60% gitu. Karena kemarin tagihan belajar waktu masa pandemi itu. Sehingga kita lupa menertibkan kembali sistem ini, mereka sudah keasikan. Nah, saya coba beberapa daerah, saya keliling ya, saya ketemu anak-anak itu di luar jam belajar, masa liburan misalnya, mereka hidup di dunia HP itu. Anak-anak PAUD hari ini misalnya ya, orang tua memberikan bagaimana membujuk anak agar tidak nangis, tidak rewel, dikasih HP. Itu kan benih ya, benih awal untuk mereka bisa masuk ke dunia internet. Bahkan juga itu adalah persemaian untuk menuju ke dunia judi online itu. Begitu Bu Lili ya, dari pandangan awal saya. Iya. Karena tanpa sadar pun kita juga orang tua mungkin khususnya ini sudah menyebar benih ya, dengan anak usia kecil, usia anak pun sudah biasa memegang gadget begitu ya Pak ya. Artinya yang memang ya kemungkinan untuk terpapar adanya judi online pun yang mungkin dalam bentuk iklan ataupun memang waktu penggunaannya sendiri itu dimungkinkan begitu besar begitu ya Pak ya. Ya, artinya kalau dalam hal ini apa saja yang mungkin dilakukan nih Pak untuk taruhlah ini kan sudah memprihatinkan, namun kita tidak mungkin tutup mata, artinya upaya-upaya apa yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi ataupun meminimalisir setidaknya dampak dari judi online ini sendiri yang jangan merusak generasi muda begitu Pak? Ya, tentu kembalikan kepada kontrol ya, kontrol yang memang harus dilakukan pada mereka. Kontrol ini kan kalau dari katakan aparat, tentu membatasi ruang gerak judi online itu untuk menyebar ke dalam dunia teknologi informasi ini. Hari ini kan judi online itu kan dia masuk ke dalam informasi-informasi iklan-iklan itu. Tidak diminta, dia nongol sendiri itu kadang itu. Oh, iya. Bukan saja online, kadang situs porno juga itu masuk, kadang anak-anak yang pakai HP, pakai jaringan itu otomatis gitu. Nah, tanpa sadar kalau dia klik, masuk dia jadi anggota kan itu kan, langsung jadi member kan itu kan. Nah, walaupun awalnya mungkin
dengan ada uang apa istilahnya itu, uang digital yang mereka bikin gitu. Nah, tapi kan nanti pelan-pelan mereka akan merubah dari uang-uang digital yang mereka fasilitasi menjadi uang yang betul-betul manual gitu, uang yang sebenarnya gitu. Kan anak-anak kan memang suka masanya mencoba, mencari tahu dan selalu trial and error. Kalau mereka merasa cocok dengan apa yang mereka lakukan dalam budaya media itu, mereka akan teruskan, akan ulangi terus. Nah, itu kan dalam teori psikologi pendidikan kan juga ada itu. Seperti yang dikembangkan oleh katakan Skinner misalnya. Skinner itu memberikan teori yang terkenal yaitu teori perilaku itu ya. Teori operant conditioning itu. Kan bagaimana membuat orang itu bisa ketagihan. Nah, itu adalah dengan pola reward. Jadi ada itu pola pembelajaran itu Bu Lili, namanya kalau dalam kami dunia pendidikan itu pola sistem reward. Jadi anak yang katakan bisa melakukan sesuatu dikasih hadiah, anak yang prestasinya baik dikasih hadiah gitu. Itu pola judi itu seperti itu dia pakai. Teori perilaku seperti itu. Jadi pola reward. Jadi ada conditioning ya, operan yang dibikin oleh teknologi itu sehingga anak-anak dengan diberi hadiah-hadiah itu dia merasa nyaman gitu. Ya kan? Dan ingin tahu lebih jauh gitu dengan apa yang ditawarkan dengan permainan judi online itu. Atau juga dalam bentuk lain misalnya teori katakan reinforcement. Mereka diberikan kesempatan sekali menang, 2 kali menang gitu kan. Itu dibikin itu memang oleh sistem judi online itu. Kan kita udah pahami betul secara transparan kan. Judi itu tidak akan pernah memberi kemenangan kepada yang main. Benar. Tapi yang menang pasti bandar gitu. Karena memang di setting begitu. Nah, jadi kalaupun ada sekali dapat wah itu bukan main ya. Tertanam dalam memorinya itu, waduh ini bisa kaya nih gitu ya. Bisa untung banyak itu. Itu sudah mulai timbul itu cara berpikir mentalnya itu. Jadi mental prem-nya itu sudah terbentuk begitu. Seakan judi itu adalah janji-janji yang akan membuat mereka kaya. Memang sengaja bandar begitu membuat polanya gitu. Ternyata itu ada teorinya, reinforcement namanya. Teori penguatan. Yang pada akhirnya dia bermimpi menjadi orang yang kaya, enrichment. Dari reinforcement menuju pemikiran enrichment, jadi orang kaya gitu. Jadi mimpi tadi diwujudkan dengan penguatan-penguatan, dipancing 1-2 kali menang, nanti 3-4 kali kalah, penasaran lagi, beli lagi gitu, main lagi. Jadi mimpi yang dibangun itu adalah enrichment, menjadi orang kaya. Itu dalam teori itu begitu. Jadi mimpinya selalu ingin menjadi orang puncak tertinggi. Jadi emang B.F. Skinner itu membuat penelitiannya seperti itu dan menemukan seperti itu. 2 model itu yang sangat merusak cara berpikir anak dalam belajarnya. Ternyata hari ini dikembangkan dalam dunia teknologi itu. Dan berbahaya sekali gitu. Kalau orang sudah punya mimpi, semua pengen jadi kaya cepat. Tanpa usaha, tanpa kerja, tanpa perjuangan, tanpa belajar, cukup dengan klik-klik saja dia jadi orang kaya gitu kan. Nah, itulah cara yang dipakai, dituangkan teori-teori ini ke dalam sistem perjudian itu. Sehingga mereka merasa selalu dan ingin selalu ya menganggap bahwa dirinya bisa, saya mampu, saya sanggup. Sehingga dengan segala cara mencari uangnya gitu. Kalau anak-anak boleh jadi akan menyalahgunakan uang pendidikannya barangkali. Atau mencuri uang orang tuanya. Nah, kalau mereka tidak mampu, mereka kan bisa melakukan tindakan kriminal. Mencuri, merampas, merampok, dan sebagainya. Dan tidak sedikit mereka bisa melakukan pembunuhan gitu. Untuk mendapatkan modal, dorongan ingin cepat kaya itu yang dibingkai dari teori reinforcement itu. Yang menjadikan mereka enrichment. Padahal nggak pernah ada itu. Mimpi itu yang dibangun dalam framing berpikirnya, memorinya itu. Jadi orang enrichment, orang kaya.
nggak ada, kenyataannya nggak Iya, ada. Memang di setting programnya iya, begitu, Lia. Ya, iya. Iya, karena kenyataannya memang tidak ada yang kaya karena judi ya Pak ya, justru nggak ada. malah akan melalui yang yang kekecewaan yang akibat kaya kekalahan. bandarnya, Li. Yang Ya, kaya yang kaya tetap bandarnya. bandarnya. Baik, baik. Ya Pak Prof, mungkin ada yang ingin disampaikan nih Prof sebagai closing statementnya untuk dialog kita di pagi hari ini terkait praktik judi online yang araba usia remaja. Silakan Prof. Ya, bagaimanapun kontrol awal itu adalah orang tua. Hari ini kan ada istilahnya HP cerdas. Bagaimana orang tua bisa mengontrol HP-nya itu, apa program yang dimainkan oleh anak. Itu bisa itu. Jadi kalau orang tua memberikan anak katakan HP, di dalam itu ada program. Program kontrol tentang anak, dia mainkan apa saat kita tidak di sisi mereka. Itu bisa tahu, Bu. Nah, itu boleh digunakan setidaknya untuk katakan sebagai perisai lah ya, untuk pengamanan anak penggunaan HP itu supaya dia tidak masuk terlalu jauh ke dalam dunia teknologi informasi yang berbasis online atau dengan internet dan bisa merambah masuk pada perjudian. Termasuk juga situs-situs yang lain yang juga tidak mendukung untuk pendidikannya. Yang kedua, tentu saja pemerintah kita harapkan melokalisir. Ya, bagaimanapun kan teknologi ini kan bisa dilokalisir, Bu. Banyak itu situs-situs yang bisa diblokir oleh pemerintah, baik situs porno. Nah, termasuk situs judi itu. Kita melihat usaha ini kan sudah banyak sebenarnya. Kalau di Indonesia itu kan sudah hampir 2 juta situs yang ditutup ya. Tapi ternyata ditutup dibuka lagi kan, tutup buka lagi dan semua itu ilegal gitu. Di Jambi aja sampai ratusan kan. Apa ada 300-an yang ditutup ya. Tapi kan tetap aja karena sistem itu bukan di Jambi atau di Indonesia, Bu Lili, tapi di luar dibikin orang. Ya itu dia. Yang banyak itu kan ditemukan yang di Kamboja, di Vietnam gitu kan. Termasuk di Amerika, di Eropa, Cina juga. Jadi di luar dia main. Nah, yang hebatnya lagi pemainnya itu orang kita juga gitu. Tenaga kerjanya gitu kan. Jadi orang kita juga yang ngerjain orang kita gitu. Yang pemiliknya mereka gitu, holdingnya. Tapi yang merusak semua itu kan mereka bermain dari luar sehingga juga dibuka, ditutup, dibuka lagi dengan pola versi yang lain gitu. Sehingga inilah yang selalu dikontrol harusnya mungkin oleh Kominfo, kalau sekarang ini apa? Komdigi ya, digital ya. Nah, ini mungkin harus lebih ketat ya. Terlebih juga sekarang Polri kan juga punya kekuasaan di bidang ITE misalnya. Karena ini kan juga sudah sangat memprihatinkan. Apalagi seperti di Expus akhir-akhir ini, kemarin oleh Pak Gubernur Jambi tertinggi. Tapi saya tidak menemukan datanya Ibu ya, tertinggi itu. Karena kalau data yang kita dapat laporan itu, berdasarkan rasio itu kan tertinggi tetap Jakarta, ya, DKI, Bandung, kemudian Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, termasuk Banten gitu, kawasan itu. Karena penduduknya besar kan. Entahlah kalau dari segi proporsi penduduk barangkali ya, sehingga pemakai itu lebih besar gitu kan. Jambi ini kan ditemukan ada sekitar 50-an ribu pengguna situs judi online itu, 50 ribu dari penduduk 3,7 juta gitu. Itu data yang ada. Tapi kalau dilihat jumlah itu kan juga dibandingkan penduduk daerah lain sebenarnya masih kecil gitu ukurannya. Itu nggak sampai sekitar 2%, 1,8 atau sekitar itu. Itu yang ada di Jambi. Nah, maka itu saya tidak menemukan data yang konkret Jambi itu sebagai katakanlah judul tertinggi gitu. Samping penduduk kita mungkin kecil, mungkin apa rasio persentase penggunaannya besar sehingga dianggap kita tertinggi gitu ya kan. Kalau jumlah tertinggi tetap aja penduduk yang besar gitu ya. Ada 5 ranking itu tetap DKI, Jawa Barat itu teratas itu yang memang menguasai judul itu. Nah, tapi bagaimanapun ini kan menjadi kewaspadaan kita lah ya. Seperti Pak Gubernur katakan bahwa dia diingatkan oleh Pak Kapolri waktu retreat kemarin gitu kan, bahwa Jambi itu termasuk wilayah daerah yang tinggi menggunakan judol, termasuk ASN-nya gitu. Nah, setidaknya jadikanlah ini sebagai kontrol lah ya bagi Pemda untuk mengontrol lingkungan ASN-nya, karena bagaimanapun cukup besar angka kita itu. Kalau dilihat dari aspek itu, kan tidak terlalu sulit melacak mereka yang penjudi online itu. Dari transaksi rekening gajinya kan kelihatan itu.
atau rekening yang dia lain punya, berapa kali transaksi kemana, itu kan ketahuan itu ya, gampang kok. Nah kemudian ya kita minta aparat tetap mengontrol situs-situs ini agar juga kencang menutup, karena pasti berkompetisi dengan bandar itu, Bu Lili. Hari ini tutup, besok dia buka lagi. Hari ini tutup. Nah, memang kerjanya harus begitu, mau gak mau. Jadi dibiarkan saja tiap hari, dia akan tumbuh subur terus itu. Bayangkan, saya dapat kabar itu, dari informasi Wikilife itu, 2 juta yang sudah ditutup. Tapi tumbuhnya 2 kali lipat gitu. Kan gila kan, berarti mudah mereka bikin itu kan, gak terlalu sulit kan. Apalagi pakar teknologi kan dengan sangat gampang mereka bisa membuat situs-situs itu dengan cepat gitu. Nah maka itu sedikit saja terlengah, barang ini tumbuh subur lagi dengan baik. Nah tentu bagaimanapun kontrol orang tua tadi itu menjadi penting sekali ya, karena yang juga menyebarkan, menyuburkan untuk masuk ke judi online itu awalnya dari internet, orang tua gitu. Maka itu tidak ada alasan hari ini, tidak ada alasan kalau orang tua gaptek. Jadi jangan sampai orang tua gaptek, nggak tahu menggunakan HP. Tahu-tahu beli HP langsung kasih anak. Dia sendiri nggak tahu menggunakan HP itu. Ini berbahaya sekali. Sama dengan memberikan racun kepada anak, dan tinggal nunggu waktu racun itu akan menjadi pembunuh anak itu sendiri, dari kesehatan mentalnya, psikologisnya, termasuk spiritualnya, di dalam penyiapan mereka sebagai generasi hari ini dan yang masa akan datang. Begitu Bu Lili ya. Baik. Terima kasih Prof. Mukhtar Latif. Semoga sehat selalu Prof. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Terima kasih. Sama-sama. Barakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.